Semangat pagi! Telkom University merupakan institusi pendidikan tinggi yang selalu berusaha terdepan dalam sisi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. CELO atau Center of E-Learning and Open Education merupakan program yang disiapkan oleh Telkom University dalam menghadapi perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0, sehingga generasi bangsa Indonesia mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan iklim teknologi yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan Telkom University merupakan perguruan tinggi yang selalu menjawab tantangan dalam kemajuan pendidikan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Unit pengembangan konten CELO Telkom University merupakan unit yang memfasilitasi sarana dan prasarana dalam produksi konten pembelajaran daring dan menyediakan konten-konten digital yang berkualitas dalam pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, baik secara terbimbing maupun mandiri. Konten-konten digital yang beragam merupakan sumber pembelajaran daring. Oleh karenanya, kualitas dan kuantitas konten yang ditampilkan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan tercapainya pembelajaran dalam suatu mata kuliah. Demi menciptakan konten-konten yang berkualitas tersebut, kami memiliki fasilitas dan tenaga ahli dengan kualitas berstandar pembelajaran daring, sehingga mampu menghasilkan suatu konten pembelajaran yang berkarakter dan berkualitas tinggi. Kami dari Unit Pengembangan Konten CELO Telkom University ingin mengenalkan fasilitas yang terdapat di Unit Pengembangan Konten CELO, serta jenis-jenis konten yang digunakan dalam platform LMS atau Learning Management System (eCELO). LMS CELO adalah platform e-learning yang dimiliki Telkom University dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa selama perkuliahan melalui jaringan internet. Kami selalu meningkatkan kualitas, fasilitas, dan konten dalam produksi pembelajaran daring sesuai kebutuhan dosen, mahasiswa, dan mitra, sehingga setiap elemen masyarakat dapat terus belajar dan maju bersama Telkom University. Salah satu konten pembelajaran di LMS CELO adalah konten video interaktif. Proses produksi konten ini membutuhkan fasilitas dan perangkat khusus yang dioperasikan oleh tenaga-tenaga ahli pada bidangnya, seperti video editor, graphic designer, animator, makeup artist, dan lainnya. Proses produksi konten video pembelajaran tersebut dilakukan di lantai 10 gedung Kokong Nanas. Beberapa fasilitas yang dikelola Unit Pengembangan Konten CELO adalah studio rekaman sebanyak 14 buah studio. Di studio ini dilakukan proses rekaman oleh dosen pengampu mata kuliah dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan perangkat-perangkat studio rekaman digital yang lengkap dan berkualitas tinggi, serta ditangani oleh tenaga ahli di bidang broadcasting. Fasilitas kedua, para penata rias profesional bertugas mendukung penampilan dosen dalam menyampaikan materi saat proses rekaman. Tujuannya agar menghasilkan karakter dosen yang rapi, menarik, nyaman dilihat oleh mahasiswa. Pada beberapa video mata kuliah membutuhkan materi pembelajaran yang atraktif dan animatif, agar materi tersebut dapat dipahami oleh mahasiswa dengan mudah. Oleh karenanya, aspek tersebut dilakukan oleh tim kreatif konten yang ditangani oleh para pakar di bidang grafis desain dan animator. Untuk menghasilkan video yang menarik, berkarakter, dan berstandar Telkom University, dilakukan pengolahan video pada bagian video editing. Pada bagian ini akan dilakukan pengolahan video sehingga menghasilkan video pembelajaran yang berkualitas dari sisi audio dan visual. Dalam melaksanakan perkuliahan secara daring, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh kampus Telkom University melalui platform LMS dengan alamat URL di lms.telkomuniversity.ac.id. Seperti halnya perkuliahan tatap muka, terdapat beberapa materi yang disediakan dan dapat dipelajari oleh mahasiswa seperti file materi atau lecture note, link eksternal, buku elektronik atau e-book, dan materi berupa video pembelajaran. Serta ada beberapa aktivitas yang dapat diikuti atau bahkan harus diikuti oleh mahasiswa seperti kuis, tugas, dan forum diskusi. Nah,
Selanjutnya saya akan membahas secara singkat satu persatu pengertian dan tujuan setiap konten materi serta aktivitas yang terdapat di LMS. Sebelum mengetahui jenis-jenis konten di LMS, terdapat informasi terkait mata kuliah yang disebut subject description atau deskripsi mata kuliah. Subject description berisi informasi mengenai mata kuliah yang dapat diketahui terlebih dulu oleh mahasiswa, seperti identitas mata kuliah, profil mata kuliah, relevansi atau urgensi mata kuliah, kaitan mata kuliah dengan mata kuliah lain, capaian pembelajaran, daftar pokok bahasan yang akan dipelajari, daftar referensi yang dapat digunakan, dan lain-lain. Informasi-informasi ini wajib dibaca terlebih dulu dan diketahui oleh mahasiswa agar mahasiswa mendapat wawasan serta petunjuk praktis dalam mengikuti perkuliahan nantinya. Konten pertama adalah Learning Guide atau panduan pembelajaran. Informasi ini mewakili setiap pokok bahasan yang dipelajari dan berisi beberapa capaian pembelajaran serta daftar materi yang akan diajarkan dalam pokok bahasan tersebut. Setiap mata kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan, normalnya 7-14 pokok bahasan yang akan dipelajari selama satu semester. Pokok bahasan sendiri merupakan pokok gagasan atau ide masalah dari suatu materi tertentu, di mana terdiri dari sub-sub materi yang dipelajari. Satu pokok bahasan bisa terdiri dari satu atau lebih pertemuan, tergantung dari kompleksitas dan capaian pembelajarannya. Nah, konten Learning Guide ini menjelaskan capaian akhir yang akan didapatkan mahasiswa setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan, serta memberikan gambaran daftar materi ajar yang akan dipelajari. Konten kedua adalah Lecture Note. Lecture Note adalah rangkuman atau intisari dari materi yang diberikan dalam suatu pokok bahasan. Namun, konten ini bisa juga berupa file materi perkuliahan, yaitu file yang digunakan oleh dosen saat memberikan materi kepada mahasiswa saat berada di kelas. Konten ini berupa file yang bisa di-download oleh mahasiswa untuk selanjutnya dibaca dan dipelajari. File ini bisa berupa beberapa format file dokumen seperti PDF, PowerPoint, Microsoft Word, dan bahkan berupa file gambar. Konten jenis ini juga terdapat di setiap pokok bahasan, sehingga wajib diakses oleh mahasiswa agar dapat mengerti materi yang disampaikan oleh dosen di setiap pokok bahasannya. Selanjutnya adalah konten berupa external link, yaitu alamat website yang dipilih oleh dosen dalam memberikan materi pendukung dalam pokok bahasan. Alamat website ini bisa berupa blog, jurnal penelitian, bahkan YouTube, di mana sudah ditentukan secara khusus oleh dosen pengampu dalam memberikan materi tambahan atau pendukung tersebut. Mahasiswa bisa mendapatkan wawasan baru dengan adanya external link ini, karena terdapat informasi-informasi berupa materi dari luar LMS. Konten keempat adalah video pembelajaran interaktif, yaitu berupa materi belajar yang disajikan dalam bentuk video interaktif. Mengapa interaktif? Karena akan ada beberapa pertanyaan atau pop quiz yang muncul saat video sedang berjalan. Jadi, mahasiswa diharuskan menyaksikan atau melihat dari awal sampai akhir setiap video pembelajaran tersebut, agar dapat mengerjakan setiap pertanyaan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah penjelasan materi. Jumlah video pembelajaran ini ada 7 di setiap pokok bahasan, dan setiap videonya terdapat 1-3 pop quiz. Jika mahasiswa tidak menyaksikan video, atau mempercepat video, atau salah menjawab pop quiz, akan diketahui oleh sang dosen pengampu. Konten yang kelima adalah forum. Konten jenis ini berupa kolom diskusi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa dalam berdiskusi terkait materi yang dipelajari dalam sebuah pokok bahasan. Ya, betul. Konten forum ini ada di setiap pokok bahasan. Jadi, jangan membahas atau berdiskusi hal lain agar tetap fokus dalam materi yang disampaikan. Dosen dan mahasiswa dapat membuat topik sendiri dalam kolom forum ini, jadi setiap bahasan atau jika ada pertanyaan dapat lebih fokus dan cepat terjawab. Selain itu, pengguna juga dapat melampirkan file untuk mendukung diskusi. Selanjutnya adalah konten berupa kuis. Kuis ini merupakan aktivitas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, di mana konten jenis ini juga terdapat di setiap pokok bahasan.
Kuis ini berisi beberapa pertanyaan untuk mengasah kemampuan mahasiswa setelah menerima materi yang diberikan di setiap pokok bahasannya. Jenis soal dalam kuis ini bermacam-macam, seperti pilihan ganda, esai, true and false, matching, dan lain-lain. Jenis soal ini yang menentukan adalah dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Dan hasil akhir penilaian dalam kuis ini menjadi bahan evaluasi yang dapat digunakan oleh dosen dalam menilai mahasiswa. Jadi, mahasiswa harus mempelajari setiap materinya, lalu mengerjakan kuisnya agar mendapat nilai yang sempurna. Dan konten terakhir adalah tugas atau assignment. Layaknya kuliah tatap muka, biasanya dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa setelah memberikan materi di kelas dan harus dikerjakan sesuai syarat-syarat yang diberikan dan dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu. Di LMS, mahasiswa dapat melihat setiap tugas yang diberikan dosen di setiap pokok bahasanya. Dan mahasiswa harus memperhatikan baik-baik instruksi yang dituliskan dalam tugas tersebut. Karena ada beberapa syarat dan pengaturan yang dilakukan dosen agar tugas yang telah dikerjakan dapat diterima. Seperti batas waktu pengumpulan, jenis file atau jawaban, bobot penilaian, dan lain-lain. Pada konten tugas ini, mahasiswa dapat langsung mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan di LMS masing-masing. Dan hasilnya akan langsung dikoreksi oleh dosen dan dikonversi menjadi nilai-nilai tugas. Kami selalu meningkatkan kualitas, fasilitas, dan konten dalam produksi pembelajaran daring sesuai kebutuhan dosen, mahasiswa, dan mitra. Sehingga setiap elemen masyarakat dapat terus belajar dan maju bersama Telkom University.